Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 2 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menjaga Kebersihan Hati. Menjaga kebersihan hati. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami ingin belajar dalam kehidupan ini agar kami menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan hidup kami, agar sungguh kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjaga kebersihan hati. Kita sudah belajar dari mulai sekolah, bahkan di rumah, di berbagai tempat, yaitu tulisan jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kerapihan. Bahkan kalau Anda bepergian ke luar negeri, setelah makan Anda tidak lagi dilayani oleh pegawai daripada restoran, tapi Anda harus membersihkan sendiri, menyimpan sendok, piring, dan apa yang peralatan yang sudah dipakai ke tempatnya dan sampah itu dibuang pada tempatnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjaga kebersihan hati. Kita bertemu dengan dua pribadi yang merasa bersih padahal kotor, yang kedua yang merasa kotor namun hatinya terbuka untuk dibersihkan oleh Tuhan. Saya ulangi kembali kalimat ini. Yang pertama yang merasa bersih tetapi kotor, yang kedua yang merasa kotor dan memang kotor, tidak ada orang yang kehidupannya itu bersih. Semua kita pendosa, namun hatinya terbuka bagaimana untuk dibersihkan oleh Tuhan. Siapa orang itu? Yang pertama adalah orang Farisi yang merasa bersih tapi kotor. Dia berkata apa dalam perumpamaan itu? Ya Tuhan, aku mengucap syukur bahwa aku ini tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penjina, aku tidak sama seperti pemungut cukai. Nyindir kali ya, karena di sana ada pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan persepuluhan dari penghasilanku. Bagaimana sahabat seperjalanan menyikapi ini? Inilah orang bersih, sangat sempurna, bukan? Apa yang dikatakan oleh di dalam firman Tuhan ini? Orang Farisi itu mengatakan, aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lain, aku bukan penjina, aku bukan pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Apakah setuju dengan seluruh ciri-ciri ini? Dia tidak melakukan dosa. Namun Tuhan mengatakan justru pemungut cukailah yang merasa rendah dan ditinggikan. Justru orang Farisi lah yang merasa tinggi dan direndahkan. Itu yang dikatakan dalam ayat 14. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang Farisi ini adalah orang yang merasa bersih namun kotor hatinya. Mengapa dikatakan kotor? Dia merasa layak di hadapan Allah dan kemudian dia memandang rendah siapapun, termasuk di dalam hal ini adalah pemungut cukai. Sehingga kebersihan hati tidak sama dengan Anda memberikan perpuluhan. Kebersihan hati tidak sama dengan Anda rajin berdoa. Kebersihan hati tidak sama dengan Anda bukan sebagai perampok, dan juga Anda kemudian tidak berbuat zina, dan Anda juga tidak memungut cukai. Kebersihan hati juga tidak sama dengan Anda rajin berpuasa. Apa yang Tuhan inginkan? Yaitu hati yang selalu mengakui bahwa kita ini pendosa, bahwa kita ini tidak layak. Tidak ada kita merasa lebih besar dari orang lain. Seluruhnya kita adalah buruk. Kita ini pendosa di hadapan Allah. Tatkala kesombongan, tatkala kita melakukan banyak perkara-perkara perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama, seumur hidup kita melakukan perbuatan baik, kemudian
Kita merasa sebagai orang yang kudus. Kita merasa diri sebagai orang yang layak. Kita merasa sebagai orang yang pantas masuk surga di posisi tertentu. Kalau seandainya surga ada urutan-urutan jabatan ataupun kriteria level 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin Anda merasa levelnya di level ke-7 seperti orang Farisi ini. Tetapi Tuhan mengatakan orang Farisi ini dipandang rendah oleh Allah. Apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, karena langit adalah dianggap sebagai kehadiran Allah. Dia berdiri jauh-jauh dari bait Allah dan tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul dirinya dan berkata kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, orang berdosa ini." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita bisa membantu orang lain, belum tentu engkau lebih baik daripada orang yang dibantu. Sewaktu engkau lebih cerdas dari orang lain, belum tentu engkau itu lebih baik daripada orang yang kurang cerdas. Perbuatan baik kita tidak pernah meningkatkan derajat diri kita di hadapan Allah, kecuali hatimu yang diserahkan kepada Allah dan selalu di dalam dirimu engkau berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku. Aku tidak berani menengadah ke langit. Terlalu besar Tuhan di hadapan kami. Terlalu kudus Tuhan itu di hadapan kami, orang berdosa." Dan itulah pemungut cukai. Dia memukul dirinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbuat dosa, melanggar 10 hukum Tuhan, jelas itu perbuatan dosa. Namun tatkala kita tidak melakukan pelanggaran daripada ke-10 hukum itu, namun kita merasa diri begitu kudus, suci, layak. Kadang-kadang saudara-saudara yang katakanlah aktif pelayanan di gereja, aktif di dalam mendalami kebenaran firman Allah, saudara rajin berpuasa, saudara rajin memberikan perpuluhan, saudara rajin memberikan bantuan kepada janda-janda, kepada yatim piatu, dan segala macam. Namun sewaktu hatimu tidak diserahkan kepada Tuhan dan engkau merasa layak di hadapan Allah, di sanalah Tuhan mengatakan, "Engkau sedang meninggikan diri dan aku akan merendahkan engkau serendah-rendahnya." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, maka menjaga kebersihan hati itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan gini. Kita sangat rajin di rumah agar tidak ada kecoa, tidak ada tikus, tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada sampah, tidak ada debu. Dan kita kemudian menaruh banyak pewangian yang luar biasa yang Anda juga bisa beli di mana-mana. Anda rajin, katakanlah sikat gigi, keramas, Anda rajin mandi. Anda jaga supaya sepatu Anda itu tidak berbau. Saya punya kebiasaan kalau saya pakai sepatu, selalu saya berikan katakanlah kertas koran dilipat-lipat dalam lipatan tertentu dan dijadikan alas. Supaya kenapa? Supaya sepatu saya itu tidak lembab. Karena kelembapan itu yang membuat kemudian ada yang bakteri. Dan bakteri itu yang menimbulkan bau. Dan bau itu tentu adalah penyakit. Saya sendiri berupaya menjaga kebersihan katakanlah diri dan hidup saya. Saya dikenal di rumah itu sebagai orang yang rajin sekali mandi. Saya mandi sehari bisa 3 kali. Sikat gigi bisa 4 kali sehari. Menjaga kebersihan. Namun yang lebih penting daripada semuanya itu, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjaga kebersihan hati. Kita memang jangan memungut cukai, jangan merugikan orang lain. Namun juga ada hal yang lebih penting daripada semuanya itu. Jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Tatkala kita merasa diri lebih baik dari orang lain, maka otomatis kita sedang merendahkan orang lain. Pendosa sekalipun, perampok sekalipun, penjina sekalipun, koruptor sekalipun, belum tentu mereka lebih buruk dari kita. Mungkin mereka seperti pemungut cukai. Hatinya berbalik kepada Allah, mengakui seluruh dosa-dosanya, dan dikatakan dia berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul dirinya dan berkata, "Kasihanilah aku, orang berdosa ini." Hati yang terus menjaga dan menyadari kita ini orang berdosa, perbuatan baik kita sehebat apapun tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jagalah hatimu di dalam kebersihan, hatimu, pikiranmu, perasaanmu di dalam kebersihan hati, dan itu adalah persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah.
Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang satu keluarga, dia adalah anak asuh daripada hamba-Mu sendiri yang sudah sembuh total daripada COVID-19, diisolasi. Tuhan jagai terus ya Tuhan seluruh keluarga ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi hambatan, tantangan, rintangan dan persoalan dalam hidup. Tuhan juga berikan jalan keluar kepada kami. Buat kami yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, ya Tuhan, kami menyerahkan agar Tuhan sendiri akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa Anda setiap hari menjaga kebersihan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan, aku tetap menjaga kebersihan hidupku, hatiku, pikiranku, perasaanku, mulutku, dan seluruh kehidupanku untuk kemuliaan Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.